Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian sebagaimana biasa kita dipandu ya membaca surat-surat pendek yang biasa kita baca di sholat. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi perlu diperhatikan bahwa yang namanya lahan itu kesalahan baca itu ada dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Lahan jali itu salah fatal, itu merubah makna, dan itu letaknya di huruf. Misalkan perbedaan sa dengan sya, ha dengan ha itu merubah arti ya. Kalau kesalahan khafi, lahan khafi, kesalahan ringan itu ditolerir, seperti kurang panjang, kurang pendek, kurang nahan, di syiddah, di tasydid ya, itu ditolerir. Yang perlu diperhatikan itu tadi lahan jali atau khoto jali, kesalahan yang fatal. Jadi huruf mah tidak boleh salah sama sekali. Kalau tajwid nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, apa namanya, ditolerir lah, khotoun khafi atau lahnun khafi dalam ilmu tajwid begitu. Itu perlu diperhatikan. Tadi ada contohnya shod ya, ihdinas sirato, karena beda arti dia kalau dengan siroto ya. Kemudian alhamdulillah juga sama, itu ada ha di situ, ada ha. Jadi haknya dalam bahasa Arab, hak besarnya bahasa Arab itu hak biasanya kita. Jadi tidak digede-gedein juga, him enggak gitu juga, itu terlalu besar. Kata ulama kalau begitu teh suka merusak kehusuan. Kalau terlalu memikirkan yang sebenarnya tuh hak hurufnya tidak gitu-gitu amat gitu. Contoh lagi misalkan qaf ya, qaf juga itu jangan terlalu lekoh, ngeblekuk nanti jangan terlalu ko gitu, enggak, biasa. Kok, cuman dia beda dengan ka saja. Beda dengan huruf ka, itu ada penekanan di leher. Kok, mustaqim kan biasa. Enggak mustaqim, enggak gitu. Enggak, jangan dipasih-pasihin gitu. Jangan biasa, tapi dia berbeda dengan qaf. Itu namanya ikhraju i'ta'ul huruf haqqahu, yang disebut dengan ahkam atau sifatil huruf, yakni makharij. Nah itu kalau sengaja dosa, tapi kalau tidak sengaja, orang yang baru belajar, oh nggak apa-apa itu mah,
nggak apa-apa. Kalau baru belajar mah ibaratnya Baca pakai dalam tidak baca juga tidak apa-apa. Misalkan sholat nih belum bisa Fatihah, ya udah baca yang hafal. Yang hafal juga nggak ada, ya udah baca aja subhanallah dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir subhanallah aja boleh. Ya, berarti kan di luar Kalau nggak negeri bisa, ya. Orang Chinese, orang apa saya lupa. Mu'alaf ya. Ya, kok Ya. bahasanya lain gitu. Kalau- Pak, Ya, kalau mu'alaf nggak apa-apa, Pak. itu dosa nggak tuh? Enggak. Kan baru tahap ini, baru masuk Islam kan. Baru Kan tahap udah pembelajaran. jagoan kelihatannya. Bisa memang ustaz gitulah. Ya. Imam. Walaupun imam tapi kan standar huruf kan sudah ada dari nabinya ya. Jadi standar huruf itu dari Nabi SAW sudah ada. Dan disebutkan bahwa Rasul itu adalah orang yang paling fasih melafalkan bahasa Arab. Afsahu man nataqa bid-dad ay afsahu Arab. Beliau itu adalah orang Arab yang paling fasih. Paling fasih dalam bahasa Arab, paling fasih dalam baca Quran. Dan tolak ukur bacaan Quran yaitu Nabi SAW. Jadi itu, perhatian kita itu bukan si A tokoh apa, si B tokoh apa, tetapi sesuai enggak makharijul huruf dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, lalu diriwayatkan secara mutawatir kepada sahabat berikutnya, kepada tabi'in, tabi'in, terus para imam, para qurra, para hufaz sampai ke kita. Ya, apa dengan niat? Kan kita udah niat nih. Ya. Sholat gini-gini. Tahu salah ini. Kalau ada kesalahan, kalau tidak disengaja tidak apa-apa. Ya, kalau tidak, karena kan yang namanya beragama itu proses belajar terus menerus. Ya, itu. Jadi beragama itu adalah proses belajar terus. Tidak ada istilah tua dalam belajar agama itu. Tidak ada istilah tua atau habis waktu. Terus walaupun sudah sepuh, sudah tua, belajar agama itu terus. Bahkan itu adalah jihad kita saat ini. Jihad kita saat ini itu yaitu thalabul ilmi. Apa? Memerangi kebodohan, memerangi ketidaktahuan, kejahilan dalam bidang agama terutama, karena belajar agama itu fardu ain. Hukmu ta'allumiddin fardu ain. Kalau mempelajari ilmu lain, kedokteran, militer, apalagi kesehatan, engineering, itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika diperlukan, pelajari. Jika sudah ada cukup jumlahnya umat Islam, cukup, tidak usah semuanya belajar itu. Tapi kalau ilmu agama, fardu ain. Fardu yang melekat kepada setiap jiwa muslim. Itu bedanya belajar ilmu agama dengan ilmu selain ilmu agama. Ilmu agama itu fardu ain dengan dalil dasar hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmulah, belajarlah tentang la ilaha illallah, tentang agama, tentang tauhid dan lain sebagainya. Oh iya, enggak. Ada satu penjelasan yang mengatakan ketika kita mengikuti imam, kemudian imam itu dipaksakan dan dia membacanya kurang bagus, apakah kita harus melepaskan diri dari imam tapi geraknya kita ikutin terus? Apakah ada hadisnya? Gerakan atau bacaan, Pak? Jadi bacaannya nggak betul, nggak pas. Ya. Kalau ya. Katanya melepaskan diri tapi kita tetap mengikutin gerak nggak bubar. Jadi Ada hadisnya nggak itu? kalau bacaan imamnya itu tadi lahnun jali, kesalahan fatal, itu sebaiknya cari imam lain, cari masjid lain. Kalau fatal ya, karena apa namanya bisa menyebabkan rusaknya Al-Fatihah kan, terutama yang paling inti Al-Fatihah. Kalau baca surat kan sunnah hukumnya, yang paling wajib fardu itu Fatihah. Kalau kesalahannya tadi, kesalahan khotoun khofi, kesalahan ringan seperti ahkamu tajwid, itu para ulama memaafkan gitu, memaafkan. Jadi kalau tajwidnya kurang pas itu dimaafkan, tapi kalau huruf ya, yang kesalahan fatal itu kalau tidak keberatan, cari masjid lain yang kita bisa berjamaah di situ dengan khusyuk, dengan tenang, mendengarkan Al-Fatihah yang benar begitu. Tetapi mengikuti tadi betul, mengikuti dia pun itu hukumnya sah. Kalau ada imam kesalahannya di bacaan atau di gerakan itu
tetap kita ikuti, itu sholatnya tetap sah, berjamaahnya sah. Tidak membatalkan, cuman mengurangi kehusuan saja kalau kita tahu. Makanya sholat itu ada dua hukum, ada hukum sholat, ada hukum berjamaah sholat. Gitu. Hukum sholatnya itu ibadah ta'abudi tawakufi, kembali ke masing-masing kualitasnya. Tapi kalau berjamaahnya itu muamalah, dalam arti kata muamalah itu interaksi antara imam dengan makmum. Imamnya batal ganti, imamnya batal ganti, yang belakang maju begitu. Itu yang ada unsur muamalahnya di sana gitu. Imamnya merasa lupa bacaan, mau ditegur, mau diingatkan, ya. Ada nanti hadisnya di bab apa ya kemarin terpajut, bahwa ketika ada imam salah itu para sahabat tuh tepuk tangan awalnya itu. Tapi kata Rasulullah SAW, innamat tasfiqu linnisa. Kalian jangan tepuk-tepuk tangan. Tepuk tangan tuh untuk wanita katanya. Untuk kalian masabbihu, untuk kalian baca subhanallah. Kalau ada kesalahan gitu. Subhanallah, diingatkan subhanallah, subhanallah. Nah, masalahnya itu kalau imamnya di subhanallahin enggak disangkanya ngoreksi apa gitu kan. Kayak kemarin cerita Abah itu, imamnya tuh Idul Fitri ya, lupa baca Fatihah, langsung kok sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah. Tambah dipasehkeun sabbihisma rabbikal a'la, dipasehkeun deui terus. Padahal yang salah itu tidak baca Fatihah, ini aya ngogorowok itu kan Al-Fatihah jangan gitu. Pernah ya? Iya gitu. Al-Fatihah jangan gitu. Itu kalau kata saya itu makmum kamikaze namanya itu teh. Artinya dia menyelamatkan sholat berjamaah meskipun dia ngulang lagi sholatnya, maksudnya takbiratul ihram lagi gitu. Itu makmum kamikaze, dia batalin langsung takbir lagi Allahu Akbar. Jadi ngawali sholat lagi. Karena kan khawatir itu merusak sholat imamnya. Itu makmum kamikaze. Tapi sebenarnya sih tidak apa-apa, sebenarnya tidak usah ngulangi sholat lagi makmumnya. Kan yang dibaca juga subhanallah kan, bukan bacaan lain kan. Bukan bacaan lain, cuman kenceng aja nyebutnya begitu. Jadi panjang dirinya urusannya. Iya. Jadi ini kayak seperti ada anak muda nih, mereka 20 orang. Rupanya mereka agamanya mungkin kurang. Iya. Kalau sholat bersama-sama, yang ngerti sholat itu mungkin kayak saya umumnya ngerti. Boleh nggak jadi imam sambil duduk? Boleh. Abu Bakar itu ketika beliau sakit kan duduk. Mengimaminya tuh duduk. Jadi boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada yang pantas jadi imam kecuali yang itu boleh. Tapi afdalnya cari dulu yang sehat begitu. Ya banyak yang nggak sanggup karena anak muda kan enggak. Iya. Akhirnya sebelum saya sebagai orang tua, tapi saya duduk. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Makmumnya sujud semampu dia. Jadi duduk semua. Enggak. Karena diikutin. Iya, semampu dia. Iya, itu kan pengecualian. Jadi imamnya duduk. Kalau dia mampu berdiri, kalau dia duduk ya duduk. Gitu kan. Jadi semampu imam itu melakukan gerakan sholat. Kata Nabi SAW, sholli qa'iman au qa'idan au ala janbin. Kata Nabi, sholatlah kamu dengan berdiri, duduk ataupun berbaring. Itu kan umum, makmum dan imam, tidak dikhususkan oleh Nabi SAW. Tidak dikhususkan oleh beliau untuk makmum atau imam. Sholatlah dengan berdiri. Rukun sholat itu berlaku bagi makmum dan imam. Rukun sholat berlaku bagi makmum dan imam. Tetapi idealnya memang imam itu yang paling komplit untuk kecuali kalau nggak ada, seperti di rumah harus ngimamin keluarga kan, anak-anak gadis semua sama istri kan harus kita ngimamin laki-laki. Terus kondisinya seperti nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, jangan dipersulit, jangan disulit-sulitkan. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Yang penting rukunnya terpenuhi kan begitu, dan bacaannya dipertanggungjawabkan gitu.
Kalau ngimamin nggak baca Fatihah ya nggak sah itu mah. Imamin nggak bisa Fatihah nggak sah. Baik, kita lanjutkan ya. Sebenarnya biasanya satu surat lagi ya, Fatihah plus surat pendek biasanya, tapi nggak apa-apa nanti dilanjutkan lagi. Yang penting penekanannya bagaimana kita membereskan makharijul huruf dulu. Ya, yang dari kecil kita misalkan diajarkan nga, ain itu nga, ya itu harus dibetulkan. Ngalamin misalkan. Alhamdulillahirabbil ngalamin terus dibetulkan, harus diluruskan. Sedikit demi sedikit diluruskan karena itu bisa khotoun jali atau kesalahan fatal. Atau alhamdu hanya pakai kha. Banyak itu yang sulit dirubah sampai saya kan punya murid banyak di Imarat itu yang dari kecilnya mungkin tumbuh di lingkungan yang tidak fasih melafalkan Quran, itu paling berat mengajar di Imarat itu meluruskan makharij itu. Meluruskan makharij supaya dia nanti bisa bahasa Arab gitu. Itu paling sulit itu membereskan makharij. Maka di tingkat dasar ada namanya pre-unif namanya itu. Sekolah sebelum sekolah gitu. Ada persiapan, kelas persiapan. Itu membereskan huruf saja sampai dia nanti layak untuk belajar bahasa Arab. Jadi saya bisa dibilang praktisi lah di bidang situ untuk membereskan hal-hal semacam itu. Baik, kita lanjutkan Pak kajian Riyadhus Shalihinnya. Kalau bahas tajwid nanti bisa sampai selesai. Satu lagi Pak Ustaz. Ya monggo Pak Haji. Kan kalau bapak-bapak atau diwajibkan sholatnya di masjid. Betul. Pas ada pertemuan keluarga, kita sholatnya berjamaah di rumah. Itu Ya. gimana hukumnya? Boleh. Boleh. Ada kejadian para sahabat itu diundang makan di rumah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu kan sahabat Nabi yang paling sukses kan. Ya, paling kaya lah konglomeratnya, diundang makan situ. Ada teh azan Isya lagi pada makan itu. Nah, mereka sholatnya di rumah Abdurrahman bin Auf. Itu ada di hadis Bukhari yang pernah kita bahas dulu ya, Pak Idi ya, pernah kita bahas. Jadi boleh kalau kita sedang ada acara atau ada tamu atau ada kumpulan di rumah, kalau ngabring ke masjid itu menyusahkan, merepotkan dan lain sebagainya lah, itu boleh. Asalkan di rumahnya juga berjamaah gitu, di situ berjamaah. Itu satu. Yang kedua, termasuk hukum mengakhirkan sholat. Termasuk hukum mengakhirkan sholat. Contoh Nabi SAW dalam sebuah riwayat, sebenarnya waktu afdol Isya itu tengah malam. Afdolnya itu. Bahkan pernah kita baca ada 4 atau 5 hadis, Nabi itu dengan para sahabat berjamaah Isya itu jam berapa? Jam dimana ketika keluarga sudah tertidur semua. Jam 11-an gitu. Namanya atamah. Atamah itu waktu malam yang sebenarnya itu waktu aslinya sholat Isya gitu awalnya. Walakin Rasul yukhafif, tapi Rasul ingin meringankan beban dari umatnya. Maka sholat ditarik ke awal waktunya aja, udah pokoknya asal sudah masuk waktu Isya silakan. Jadi seperti itu. Rasul SAW banyak mentolerir, banyak meringankan ibadah, banyak meninggalkan yang afdol demi kemaslahatan umatnya. Ya, contoh lain Nabi bersabda, sesungguhnya kalau tidak memberatkan umatku, aku ingin merintahkan mereka gosok gigi tiap kali sholat. Inda kulli sholat, dalam riwayat lain inda kulli wudu, bersiwak. Kalau kata Imam Muhammad siwaknya harus kayu siwak, dalam imam lain enggak, yang penting siwaknya membersihkan. Wajib awalnya itu bersiwak tiap wudu, tiap sholat itu awalnya wajib, tapi Rasul melihat umatnya bakal keberatan ini. Akhirnya beliau bersabda, laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak beratkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Tapi Rasul tidak jadi mewajibkan. Akhirnya turun pangkatnya dari wajib menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah tapi pahalanya pahala wajib. Itu definisi sunnah muakkadah itu. Sunnah pelaksanaannya tidak dipaksakan, tetapi kalau melakukan pahalanya setara dengan pahala wajib. Contoh apa sunnah muakkadah? Contohnya mandi di hari Jumat itu sunnah muakkadah. Sholat witir itu muakkadah, rawatib itu muakkadah. Kemudian bersiwak itu muakkadah. Sholat Isya di tengah malam itu juga awalnya wajib tapi diringankan. Nah, muakkadah ini kalau kita lakukan dapat pahala wajib, tapi pelaksanaannya statusnya sunnah gitu. Maka tartibul amal dalam ibadah, tartib
tartib memprioritaskan sebuah amal dalam ibadah itu perlu ilmu, ada ilmunya, ada ilmu tentang tartibul amal. Mana yang harus kita prioritaskan, yang fardu dulu, setelah yang fardu yang sunnah muakkadah, baru sunnah nafilah, baru yang sunnah biasa. Nah, itu namanya tartibul amal. Jangan sampai salah tartib. Kalau salah tartib jadi salah kaprah. Jadi salah kaprah. Ainu teu muakkad getol dilakukan ainu muakkad hare-hare. Seperti itu. Atau yang muakkad dilakukan yang fardu diabaikan. Itu juga salah kaprah. Contohnya apa? Ari taraweh parinuh, ari isya candaratang. Itu tartibul amalnya salah kaprah itu. Salah kaprah. Itu. Taraweh naungkul. Nya taraweh ai isya sepikeun, taraweh pinuh gitu. Itu tartibul amalnya kan keliru di situ. Yang benar mah isya dulu berjamaah di masjid, enggak taraweh juga enggak apa-apa gitu kan. Harusnya gitu. Tapi karena ini perlu ilmu menerangkannya kepada masyarakat, mereka ai isya mah arcan ka masjid, ai taraweh ka masjid. Nah, itu salah tartib. Baik, itu beberapa keterangan tentang beberapa fikih salat ya. Kita di sela-sela kajian nanti bisa ditanyakan lah ya. Kalau lagi ingat, kadang kalau lagi diingat-ingat lupa gitu kan. Kalau nggak ingat baru ingin bertanya. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini masih tentang menjaga kehormatan kaum muslimin ya. Babnya masih tentang itu. Dan menyebarkan kekurangan kaum muslimin ya, perorangan atau masyarakat itu termasuk dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang hobinya menyebarkan fahisyah, keburukan atau kabar buruk tentang orang-orang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih dunia maupun akhirat. Artinya di dunia akan dihancurkan, di akhirat akan diazab pedih. Siapa? Orang yang mempunyai hobi atau orang yang suka menyebarkan aib kekurangan kaum muslimin. Jadi kalau ada kekurangan dari kaum muslimin, baik kekurangan itu kekurangan lembaga, aib lembaga atau aib pribadi dari seorang muslim, itu sebaiknya tidak disebarluaskan karena termasuk kategori antasi al-fahishatu fil ladzina amanu. Orang-orang yang menyebarkan aib orang muslim baik secara individu maupun secara komunitas, Allah mengancamnya dengan azabun alim fid dunya dan akhirat. Itu artinya dosa besar. Definisi dosa besar itu dosa yang diancam dengan neraka, itu dosa besar. Hoaks juga sama, menyebarkan hoaks tentang orang beriman baik individu maupun kelompok itu masuk kategori dosa besar. Ancamannya azabun alim fid dunya wal akhirah. Sangat banyak, apalagi di masa medsos sekarang ini. Apalagi di masa medsos sekarang ini. Tangan itu sudah sudah banyak melanggar, padahal tangan itu mewakili lisan zaman sekarang. Kalau Rasul mengatakan bahwa yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka itu lidah. Ya. Dalam sebuah hadis, awalu man tusoar, bahwa hal yang paling pertama kali tusoar, menyeret, ngagusur, tusoar finnari, di dalam neraka, itu hasoidu alsinatihim. Hasoid itu panen, alsinah itu lisan, hasil panen lisan-lisannya. Itu yang paling banyak menyeret orang ke neraka, itu dosa-dosa lisan. Sekarang lisan sudah diwakili dengan tangan. Di medsos sudah tangan, klik gitu kan, dan sebagainya. Share, like, share, subscribe, gitu. Oh ya, monggo Pak. Kejadian tadi malam kan ada berita wakil wali kota Bandung itu ya. OTT. Oh iya, betul. Padahal sebetulnya bukan OTT, sedang dalam pemeriksaan oleh kejaksaan. Betul. Itu gimana itu hukumnya? Yang pertama yang menyampaikan berita OTT, padahal yang sebetulnya bukan OTT. Termasuk, Pak? Ya, termasuk. Kan ada hadis kafa bil mar'i kadziban an yuballigha kulla ma sami'a. Itu hadis sahih juga.
Cukuplah seseorang dicap sebagai pendusta, pembohong, pembual, manakala dia mendengar berita langsung men-sharekannya. Cukup itu disebut sebagai pendusta. Kafa bil mar'i kadziban. Cukup seseorang disebut pendusta apabila dia menyebarkan apa yang dia dengar tanpa verifikasi, tanpa membaca atau menelisik berita yang lain. Jadi jempolmu harimaumu sekarang tuh itu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu juga harimaumu. Gitu. Hampir semua. Kalau ada hadis al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, hadis sahih juga itu. Orang Islam itu adalah orang yang apabila dapat menjaga lisan dan perbuatannya dari merugikan orang lain, kan gitu hadisnya ya. Nah, zaman dulu mah kan lisan, sekarang mah lisannya diganti dengan jempol. Jadi orang muslim adalah orang yang selamat jempolnya dan perbuatannya. Tadi nge-share kan. Jadi kalau mendengarkan berita itu atau informasi atau apapun itu jangan langsung di-share, tapi dicerna dulu di manajemen informasi kalau bahasa keren gitu. Ini benar atau tidak. Kalau kita ragu, sampaikan bahwa berita ini belum tentu benar. Berita ini memerlukan verifikasi ulang dan sebagainya lah. Ada disclaimer di situ. Jangan sampai orang meyakini bahwa itu adalah beritanya. Gitu. Mudah-mudahan setelah ini nggak nge-share lagi ya. Mendingan nge-share yang aman aja Pak. Mendingan nge-share yang aman aja. Nge-share nge-share hutang nggak boleh lah. Nah, nge-share hutang. Kalau bantu saya. Jadi nge-share yang aman aja, misalkan tentang hadis Nabi SAW, tentang mengingatkan nge-share motivasi bukan berarti yang nge-share itu sudah sempurna, enggak, ngajak bareng-bareng gitu. Misalkan nge-share hadis, barang siapa yang menembus kegelapan menuju sholat subuh berjamaah, Allah akan berikan cahaya di akhirat nanti. Itu kan memotivasi. Menembus kegelapan meskipun zaman sekarang sudah banyak lampu, tidak gelap lagi ke masjid, tapi hadis itu tetap berlaku. Artinya orang yang kukurusukan ke masjid waktu subuh, baku motor, baku sepeda, berjalan kaki, itu Allah akan berikan cahaya nanti di akhirat. Ya, cahaya di alam kubur, cahaya tersebut. Makanya orang berjamaah itu Allah berikan nanti cahaya di alam kuburnya dan juga cahaya di akhirat nanti. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis dari Tuhannya, dari Allah Ta'ala, bahwa orang yang senantiasa berjamaah ke masjid, apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah, ini hadis qudsi kan. Allah berfirman, "Wa man fa'ala dzalika asya khairan wa mata khairan." Dalam riwayat lain, asya fi khairin wa mata fi khairin. Orang yang senantiasa berjamaah salatnya di masjid, itu sebisa mungkin di masjid, maka asya khairan, akan hidup dalam kebaikan, wa mata khairan, dan meninggalnya dalam keadaan baik. Artinya husnul khatimah. Kalau kita ingin husnul khatimah, pegang sholat berjamaah. Mata khairan itu mati dalam keadaan baik itu artinya husnul khatimah. Makanya para ulama memberi syarat. Orang disebut husnul khatimah itu apabila sholatnya di masjid, baru itu meninggalnya husnul khatimah. Itu dari hadis Nabi SAW yang terdapat dalam hadis qudsi, yang Rasul riwayatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ayatnya ya, orang-orang yang hobinya atau sukanya tasyi'a, menyebarkan fahisyah, kabar buruk, aib ya, kekurangan, fil ladina amanu, tentang orang beriman, baik kelompok atau individu, lahum adzabun alimun fid dunya, bagi mereka azab yang pedih di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Surat An-Nur ayat 19. Nah, yang pertama ini tadi ayatnya, sekarang hadisnya. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Ini peringatan buat kita semua. Setiap umatku itu mu'afa, dalam keadaan baik, afiat, dimaafkan.
illal mujahirin, kecuali yang menyebarluaskan, membangga-banggakan kesalahannya. Jadi Pak, kalau kita terlanjur berbuat salah itu bagusnya tidak diungkap-ungkap, bagusnya tidak disebarluaskan. Jadi yang tidak tahu jadi tahu, oh si bapak ini kayak gini. Salah dong saya ya. Salah Pak dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi. Dosa punya ini saya lupa dikasih tahu. Nah nanti ke depan mah tidak usah dicerita-ceritakan. Ke depan mah. Kalau bangga mah tidak, saya yakinnya. Tapi orang jadi tahu gitu. Orang jadi tahu. Kecuali untuk pelajaran. Tapi ditekankannya bukan ceritanya. Ceritanya mah sebutkan aja ada orang gitu aja. Tidak saya gitu. Kenapa? Yang tidak tahu jadi tahu. Kan itu apa namanya? Ibaratnya mengungkap aib kita. Ada cerita bagus di zaman Bani Israel itu. Ketika Yerusalem itu paceklik Pak, nggak ada air. Itu orang-orang datang ke Nabi Musa. Wahai Musa, kamu kan bisa ngobrol sama Tuhan ya, kalimullah kan. Coba sampaikan ini, kita udah paceklik lama ini. Oleh Nabi Musa didoakan. Tapi nggak turun-turun hujan. Sehari, lalu hari berikutnya istisqa gitulah terus. Nggak turun-turun hujan juga. Lalu Nabi Musa bertanya ke Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, penduduk Baitul Maqdis ini udah pada kehausan ini dan sudah minta kepada engkau turun hujan, kok enggak hujan-hujan? Gitu. Kata Allah itu, sesungguhnya di dalam umatmu itu, di kaummu itu ada orang yang bermaksiat kepadaku 40 tahun. Asani arba'ina sana. Bermaksiat padaku 40 tahun. Sebelum dia bertobat, aku tidak akan turunkan hujan. Akhirnya Nabi Musa umumkan bahwa wahai sekalian manusia, Tuhanku menyampaikan bahwa tidak akan turun hujan sampai yang mendurhakainya 40 tahun itu bertaubat kepada Allah. Akhirnya karena paceklik sudah semakin sengit gitu, sudah semakin parah, orang tersebut akhirnya bertaubat. Di dalam istisqonya itu dia tutup mukanya begini, dalam riwayatnya ya. Tutup begini, ditutup dan mengatakan, ya Rabbi, akulah orangnya. Ya Allah, akulah orangnya yang telah mendurhakaimu 40 tahun. Dan hari ini aku minta maaf, minta ampun kepadamu. Turun hujan. Nah, Nabi Musa ini namanya manusia, ada keponya, Pak. Ada keponya. Ya Rabb, siapa gerangan yang telah taubat kepadamu dari dosa-dosanya? Apa jawaban Allah? Hei Musa, apa urusanmu? Dia maksiat 40 tahun, aku tidak kasih tahu kamu. Sekarang dia bertaubat, masa aku kasih tahu kamu? Gitu, bahasanya gitu. Asoni arba'ina sanatan. Dia bermaksiat, dia durhaka 40 tahun, tidak pernah kuceritakan aibnya kepadamu, hai Musa. Giliran sekarang dia bertobat kepadaku, mana mungkin kuceritakan dia kepadamu? Lagi dosa aja aku tutup, apalagi sudah tobat. Nah, gitu. Itu poinnya. Gitu. Jadi akhirnya orang tersebut sampai sekarang di riwayat nggak pernah diketahui siapa. Rajulan aja, seseorang nggak pernah cerita. Dan Nabi Musa pun sampai akhir hayatnya tidak pernah tahu siapa orangnya dan tidak dikasih tahu oleh Allah Ta'ala. Baik kepada dianya sendiri, Nabi pun tidak berhak mengetahuinya gitu. Kecuali pelajarannya. Kecuali pelajaran, misalkan kita ngasih tahu bahwa nggak boleh begini, yang ini madaratnya begini, ini membuat pelakunya nanti mengalami ini, mendapatkan ini, ada seseorang, gitu aja Pak, ada seseorang. Termasuk ke calon istri kalau mau nikah, karena ada yang sering bertanya tuh anak muda itu kalau ada kajian ya, boleh nggak kita menceritakan track record kita sebelum pernikahan ini? Nggak usah Pak. Baik laki-laki atau perempuan, sudah ngapain sebelumnya dan sekarang taubat. Kalau sudah taubat itu kata Nabi, al-Islam yajubu ma qablah. Taubat itu menghapus, mencoret apa yang telah berlalu. Udah cukup itu. Kalau sudah taubat itu mencoret semua yang sudah berlalu, dicoret, dihapus semua. Yajubu itu bahkan kalau bahasa Arab yajubu itu bukan mencoret begini nih, yajubu itu. Kalau ini ada benda nih.
Yajubu tuh begini, sama Allah begini. Nah, gitu. Ini yajubu namanya. Yakin diterima. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Harus yakin, pasti diampuni, pasti diampuni. Karena itu sifatnya. Kecuali syirik. Kalau syirik memang Allah sudah kecualikan illa an yusyraka bihi, kecuali dosa syirik, dosa musyrik tuh. Dosa yang berhubungan dengan akidah, keimanan, tauhidullah, itu Allah sendiri menyatakan tidak berkenan mengampuninya. Ya bertobat diampuni. Artinya meninggalkan syiriknya berarti kan? Artinya meninggalkan syiriknya. Kalau keburu mati dan syiriknya belum ditaubati, itu Allah tidak akan mengampuni gitu. Kalau dosa lain mah keburu mati ada potensi diampuni, mungkin dengan ujiannya, mungkin dengan permintaan maaf dari anak-anaknya, kan begitu. Ada dalam Adabul Mufrad yang sering kita pelajari, orang tua di alam kuburnya itu, di akhiratnya itu ditempatkan di posisi yang tinggi, di VIP lah gitu. Padahal dia merasa waktu di dunia biasa saja amalannya, nggak cukup lah. Jadi bertanya kepada malaikat, lima kullu hadza, kenapa saya ada di sini? Kok saya begini? Gitu. Qila lahu, dikatakan padanya, ini ada riwayat dikatakan tuh Allah sendiri yang mengatakan, ada yang mengatakan malaikat yang menyampaikan. Hadza listighfari waladika laka. Ini karena istighfar anakmu untuk kamu. Gitu. Jadi orang tua mendapat tempat VIP di akhirat bukan karena amalan yang dulu dia lakukan, tapi karena istighfar anaknya. Maka anak itu punya 4 kewajiban bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Istighfari, doakan, kemudian silaturahim kepada teman-teman baiknya dulu. Yang keempat, banyakin sedekah untuk mereka. Itu yang paling nyampai kepada orang tua. Apa tadi? Istighfar, doa, silaturahim kepada teman baiknya, berarti kerabat apalagi ya. Kemudian ini sedekah, itu yang pasti dan paling diterima. Kalau yang lain-lain masih diperdebatkan diterima enggaknya. Contoh, mengirim bacaan Quran. Kata Imam Ahmad bin Hanbal enggak diterima, kata Imam Syafi'i enggak diterima, enggak nyampe maksudnya. Kata Imam Ahmad nyampe, kan masih ikhtilaf tuh, masih sengketa pendapat lah dalam fikih itu. Kalau sama mengirim Fatihah juga, ada yang mengatakan diterima seperti Imam Ahmad pendapatnya, atau tidak diterima seperti Imam Syafi'i pendapatnya. Meskipun ada dalam salah satu murid Syafi'i mengatakan diterima. Tapi yang 4 ini berdasarkan hadis diterima, wajib, nyampainya wajib ini. 1 istighfar, 2 doa, 3 silaturahim kepada teman baik ayah atau ibu, kemudian ini sedekah. Maka ulama menyarankan kalau kita punya uang 10.000 sedekah, niatkan 5.000 untuk almarhum, 5.000 untuk kita. Atau punya hajat makanan, ngundang makan orang-orang, kan sedekah paling afdol itu kan memberi makan dan minum. Niatkan ini 30%-nya untuk orang tua saya dan 70% untuk pahala saya sendiri. Itu boleh. Caranya begitu. Nah, itu yang paling. Jadi daripada kita ngejar-ngejar yang diperselisihkan oleh para ulama, dan walaupun kita mengambilnya pendapat yang itu sampai insya Allah ya, karena itu perbuatan baik, tapi memprioritaskan yang paling nyampe tadi dengan bersedekah itu lebih afdol. Yang 4 itu lebih afdol, memprioritaskan itu. Sering-sering sedekah atas nama almarhum, sering-sering mengistighfarkan, sering-sering mendoakan, dan tadi menjaga silaturahim dengan teman-teman baiknya atau saudara baiknya. Sama. Itu kan mayit itu kan bisa muzakkar, bisa muannas. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi sama. Jadi kalau misalkan yang sudah meninggalnya istri, yang pertama adalah siapa teman baiknya atau saudaranya. Jaga silaturahim dengan mereka. Yang kedua, sering-sering istighfar untuk dia. Astaghfiruka Allah laha. Astaghfirukallahu laha. Atau Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha itu. Yang ketiga adalah apa? Sedekah. Yang keempat adalah doa-doa yang lain yang umum. Nah, itu yang sudah wajib pasti nyampe, itu wajib yang pasti nyampe itu. Kalau yang lain-lain tadi ada silang pendapat. Kita kan tidak menutup mata kan kalau ada perbedaan pendapat kan begitu. Memang di fikihnya begitu. Meskipun saya pendapatnya sampai
Sampai, karena itu bagian dari perbuatan baik yang disedekahkan juga sama. Artinya sedekah dalam bentuk lain gitu loh. Yang ini sedekahnya makanan, yang ini sedekahnya bacaan, sedekah tenaga, itu masuk sedekah. Oh iya banyak. Katanya dosa kepada seseorang Ya, tidak akan diampuni Allah kecuali orang itu memaafkan. Ya. Namun iya, terutama dalam perjalanan itu ya, kadang-kadang udah nggak ketemu lagi. ya. Bagaimana caranya? Apakah selamanya itu akan nempel terus? Tadi kalau dosanya berkaitan dengan orang itu sebenarnya gibah, namimah dengan dusta ya. Dusta, gibah, namimah itu kan dosa berkaitan dengan orang lain tuh. Itu wajib minta maaf, itu istihlal namanya. Tetapi istihlal kayak begitu kan di zaman sekarang tidak populer, Pak. Maaf Pak ya, tadi pagi saya ngegibahin Bapak gitu kan, nggak mungkin kan. Atau datang ke orang, maaf saya udah gibahin kamu tadi pagi, nggak mungkin. Bisa-bisa orangnya lebih marah, lebih bikin chaos gitu kan. Maka cara terbaik meminta maaf dari gibah atau namimah atau kadzib itu doakan orangnya itu dengan kebaikan. Tadinya kita ngegibahin, tutup dengan mendoakan yang baik. Misalkan Allahumma rzuqhu rizqan katsira, Allahumma ighfir lahu, Allahumma afihi, Allahumma dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan. Boleh. Boleh. Kan malaikat paham semua bahasa, Pak. Google Translate nggak ada apa-apanya itu. Kalau AI aja bisa mentransit, apalagi malaikat. Jadi aman lah itu ya. Aman. Tetapi tartibnya, urutannya begini doa itu, hajat kita. Kalau ada di Quran, pakai redaksi Quran, Pak. Kalau ada. Apa contohnya? Minta kebaikan dunia akhirat, ada Rabbana atina fid dunya. Kalau tidak ada di Quran, cari di hadis. Ada nggak doa yang kita inginkan? Lafaznya di hadis ada, pakai yang di hadis. Kalau nggak ada, pakai bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang baik. Nah, itu. Kalau itu juga nggak ada atau nggak bisa, baru bahasa kita sendiri boleh. Jadi pakai doa Quran, yang ada pakai doa yang di hadis, pakai bahasa Arab fusha, dan terakhir pakai bahasa kita. Gitu. Tapi yang patut, yang sopan, yang apa, yang ini. Dalam segala hal. Bahkan dalam riwayat hadis, para sahabat itu sampai minta garam pun kepada Allah. Sampai minta tali sendal kepada Allah. Sahabat-sahabat Nabi itu mereka itu sampai kepada Allah itu, kan kita mah seolah-olah ini dari beberapa tasawuf misalkan. Ai ka Allah mah tuh jangan minta nu remeh temeh, minta teh anu barada gue itulah. Surga atau naon segala macam. Ya, yang benar itu kepada Allah, baik urusan besar, surga neraka dijauhkan, atau urusan kecil, minta sama Allah. Itu namanya apa? Membuktikan ketergantungan kita, totalitas kepada Allah. Mohon maaf atas tambahan waktunya. Memperbanyak doa, bahkan tali sepatu kita minta kepada Allah, itu membuktikan betapa tergantungnya kita kepada Allah. Dan di situ pahala besar. Makanya para sahabat minta garam aja sama Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna milhan. Syirokana alis, itu tali sepatu, tali sendal itu kan paling 5.000 perak talinya itu. Atau mungkin gak berharga dibuang orang. Tapi kalau kita membutuhkan, minta sama Allah, ya Allah berikan aku tali sendal. Bahkan di sujud, kata para ulama, kamu minta apapun dari duniamu dibolehkan. Lagi sujud tuh, Allahumma rzuqna pajero, Allahumma rzuqna pajero, tidak apa-apa. Sampai dicontohkan oleh mufti Arab Saudi itu begitu. Sampai dicontohkan, ya Allah berikan aku kendaraan yang layak gitu. Setelah subhanallah, setelah subhana rabbiyal a'la, setelah doa sujudnya dibaca, kan itu sujud kan waktu mustajab. Baca, walaupun itu keinginan duniawimu. Minta alfat, minta istri bisa jadi. Pada dia Allahumma zaujatan sholat jamin gitu. Tapi jangan jadi fokus, akhirnya pas sholat keingetan, pas ruku teh itu 3 rakaat 4 rakaat ungkuk-ungkuk kan 3 opat gitu. Jadi tidak fokus. Ya. Masing-masing orang punya kebutuhannya, bisa ampunan, bisa kebutuhan dunia. Tapi yang jelas ke saat sujud minta dunia pun dibolehkan, begitu. Minta istri dibolehkan juga. Itu poin hadisnya, bahwasanya kita dituntut untuk menyembunyikan kekurangan kita, baik itu sifatnya adalah kekurangan individu maupun organisasi. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang kata Allah hobi menyebarkan aib orang lain, baik
organisasi kelompoknya maksudnya jamaahnya ataupun pribadinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum minkum hadan wa yakum ajmain. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.